Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi ini sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Tentu kita patut untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa umur kita sudah disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Sebelumnya tentunya Ibu memohon maaf lahir dan batin jika selama berinteraksi dengan teman-teman Ibu memiliki salah ucap, salah kata maupun perilaku, mohon dimaafkan ya sebelumnya. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari materi tentang manajemen sumber daya manusia pesantren ataupun MSDM pesantren. Ibu izin share screen dulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, terkait dengan manajemen sumber daya manusia pesantren, ini pertama kali tentunya kita harus menelisik dulu apa sebenarnya definisi dari MSDM itu sendiri ataupun manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau mengambil kesimpulan dari beberapa teori yang disampaikan oleh para ahli ya, ada di antaranya yang paling terkenal itu adalah Melayu Hasibuan. Kalau teman-teman pernah mendengar, itu menyampaikan bahwa MSDM ataupun manajemen sumber daya manusia itu merupakan suatu upaya atau seni gitu ya, boleh dikatakan seni, boleh dikatakan upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk kemudian mengatur, mengelola para pekerjanya, para karyawannya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan yang sudah disepakati bersama antara perusahaan ataupun organisasi ya dengan para karyawannya gitu, dengan para pekerjanya. Nah, maka kalau kita ingin kembali kepada pesantren ataupun ingin menyimpulkan apa itu MSDM pesantren, maka kita bisa sampaikan bahwa MSDM pesantren bisa didefinisikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh pesantren dalam mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya ya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pesantren. Nah, siapa saja SDM pesantren itu? SDM pesantren itu diantaranya adalah santri ataupun santriwati. Kemudian ada asatid dan ustadzat, termasuk di dalamnya kiai ya. Kemudian ada tenaga kependidikan. Nah, di dalam beberapa kasus itu tenaga kependidikan ada pesantren yang memang merekrut dari luar tenaga kependidikannya, ada juga yang merekrut dari kalangan santri senior gitu ataupun dari kalangan ustadzah. Jadi tergantung dari kebijakan pesantren ya. Kemudian ada karyawan non pesantren sama dengan tenaga kependidikan. Ada beberapa pesantren yang memang sudah modern ya, pesantrennya sistemnya sudah modern, itu dia merekrut karyawan-karyawan teknis operasional itu memang yang dari luar ya, sesuai bidang ahlinya gitu. Misalnya untuk permesinan gitu ataupun untuk misalnya pesantren itu punya bakery gitu, maka dia merekrut chef khusus bakery gitu. Nah, itu ada di beberapa pesantren yang memang sudah menggunakan sistem yang sangat modern gitu ya. Jadi MSDM pesantren apa tadi? Yaitu upaya yang dilakukan oleh pesantren untuk mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya agar dapat mencapai visi, misi, tujuan pesantren yang sudah disepakati bersama-sama ya. Nah, lanjut. Untuk apa saja aspek yang sebenarnya masuk dalam area manajemen sumber daya manusia pesantren? Yaitu pertama-tama tentunya rekrutmen tenaga pendidik ataupun asatid ustadzat di pesantren. Itu rekrutmennya seperti apa? Kemudian kalau kita tadi berbicara aspek salah satu dari SDM pesantren itu adalah santri, maka kita akan juga membahas tentang seleksi penerimaan santri baru di pesantren itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada pengembangan sumber daya manusia di dalam pesantren, tentu setiap pesantren mempunyai kebijakan yang berbeda-beda tergantung dari pesantrennya ataupun jenisnya bahkan gitu ya. Atau visi misi dan juga tujuannya. Jadi ini sangat menjadi otoritas
di pesantren selain dari tentunya kita mengacu kepada aturan-aturan yang diberlakukan gitu ya. Kemudian ada organisasi alumni pesantren. Walaupun alumni ini artinya tidak secara khusus gitu ya disebutkan sebagai sumber daya manusia yang ada di pesantren, tetapi alumni ini juga miliknya pesantren gitu ya. Karena tanpa pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan oleh pesantren, tentu mereka tidak bisa dikatakan sebagai alumni gitu. Nah, kebanyakan para alumni-alumni ini memang saat ini dituntut untuk bisa berkontribusi kepada alma maternya, maka dia juga menjadi aset ya, menjadi investasi bagi pesantren. Nah, next ini rekrutmen tenaga pendidik di pesantren. Kita akan membahas pertama kali tentang rekrutmen. Bagaimana sebenarnya atau apa definisi dari rekrutmen itu sendiri? Ini ada beberapa definisi yang teman-teman juga bisa baca ya. Ibu tidak perlu membacakan. Insya Allah teman-teman bisa membaca satu persatu sehingga bisa menarik kesimpulan. Intinya rekrutmen itu dilakukan sebagai proses seleksi ya, proses pencarian untuk mendapatkan asatid ataupun ustazat yang sesuai dengan bidang ilmunya gitu ya. Dan juga sesuai dengan kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh pesantren. Nah, kalau menurut Sardiman, ya, itu persyaratan menjadi guru ataupun ustadz, itu klasifikasinya ada beberapa hal, yaitu persyaratan administratif dulu. Misalnya pesantren akan menentukan untuk menjadi ustadz atau ustadzah di satu pesantren atau di pesantren ini, maka Anda harus lulus dulu dari S1 kependidikan misalnya, atau Anda harus lulus dulu sebagai S1 di bidang pendidikan agama Islam gitu. Atau ada juga yang mempersyaratkan secara administratif itu dia artinya sudah lulus dari pesantren itu sendiri atau alumni gitu, merupakan alumni karena memang sebagian besar pesantren itu akan lebih mendahulukan alumni untuk mengajar di pesantrennya. Jadi kenapa seperti itu? Jadi justru tidak mendahulukan orang dari luar gitu ya. Kalau seandainya disandingkan ada orang yang memang mampu di bidang itu untuk mengajar dengan alumni yang mungkin sudah belajar di pesantren itu sekian lama, itu biasanya pesantren lebih memilih alumni gitu, walaupun mungkin dia secara keilmuan profesional gitu ya, itu belum misalnya belum belum lulus S1 gitu. Karena apa? Hal ini yang menjadi alasan yaitu karena alumni itu dianggap sudah lebih memahami budaya dan juga lingkungan gitu ya, nilai-nilai kepesantrenan yang ditetapkan gitu. Jadi memang itu menjadi lebih mudah untuk para guru ini atau para asatid ini melakukan penyesuaian karena dia sudah tahu maunya pimpinan seperti apa atau bagaimana caranya mendidik santri yang model pendidikannya seperti pesantren ini gitu. Karena tidak semua orang yang memang apalagi yang belum pernah merasakan pesantren itu akan bisa bisa beradaptasi dengan baik gitu ya dengan lingkungan pendidikan yang ada di pesantren. Nah, selanjutnya ada mungkin administratif diantaranya kalau dibutuhkan harus menggunakan KTP, KK, kemudian menyampaikan kurikulum vitae, ya daftar riwayat hidup atau menyampaikan juga misalnya surat lamaran, maka itu harus dipenuhi karena beberapa persyaratan administratif itu harus terpenuhi dulu di awal gitu ya. Nah, kalau seandainya ada yang kurang, maka itu akan tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya yaitu persyaratan teknis. Nah, yang teknis ini yang seperti apa? Nah, tentunya nanti akan diberitahu gitu ya. Setelah administratif terpenuhi, kemudian ada setelah di checklist ada yang kurang atau tidak. Jika ada yang kurang maka akan dihubungi. Jika sudah terpenuhi semuanya, maka akan disampaikan persyaratan teknisnya apa saja. Apakah apa saja yang akan dilalui gitu ya dalam rekrutmen ini gitu. Apakah kemudian ada seleksi tertulis atau ada wawancara gitu ya, atau kemudian ada seleksi non tulis misalnya, ya bentuknya semacam wawancara ya sebenarnya kalau seleksi non tulis itu. Nah itu nanti akan ditentukan. Kemudian ada persyaratan psikis, tentunya harus sehat mental ya.
jiwanya sehat, mentalnya sehat, itu menjadi salah satu persyaratan dasar seseorang untuk menjadi tenaga pendidik ataupun ustadz gitu ya. Bagaimana dia akan mengajar orang lain kalau seandainya dia dalam kondisi sakit mental, kan tidak mungkin gitu. Jadi ini menjadi sangat penting, persyaratan fisik juga sama. Menjadi sangat penting karena apa? Karena mungkin kalau seorang guru ataupun seorang ustadz itu kan dituntut untuk bisa bergerak cepat ya, apalagi dengan saat ini kondisi di mana pembelajaran kita sudah menuntut kemampuan abad 21 ya, 4C, jadi harus critical thinking, harus kreatif, harus komunikatif, kemudian harus juga berkolaborasi. Nah, itu membutuhkan anak-anak muda ataupun tenaga-tenaga pendidik yang memang selain dari profesional, dia juga memang harus beradaptasi ya, mempunyai literasi yang bagus gitu ya, mempunyai fisik yang kuat gitu, karena dibutuhkan untuk bisa bergerak cepat gitu. Jadi ini beberapa persyaratan yang disampaikan oleh Sardiman ini sampai saat ini masih digunakan, masih banyak digunakan oleh beberapa perusahaan untuk merekrut karyawannya, dan juga kalau di organisasi sekolah itu juga masih digunakan oleh pihak sekolah, lembaga-lembaga kependidikan seperti pesantren juga termasuk di dalamnya ya. Nah, next, kemudian ada tahap proses rekrutmen. Tahap proses rekrutmen yang pertama tentunya tadi disampaikan ada seleksi, ada tes, ada orientasi. Jadi nanti biasanya dari tes ini biasanya tertulis ya. Jadi kalau kita mau daftar CPNS itu kan teman-teman ada tes tertulis ya. Tes TKDA misalnya, atau tes kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelahnya ada orientasi. Orientasi ini biasanya akan diketahui dari wawancara itu tadi. Jadi jika dilakukan wawancara itu sebenarnya HRD atau Human Research Department ya itu ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya visi misi dan tujuan kita secara pribadi, secara personal itu apa untuk pengembangan diri, untuk aktualisasi diri ke depannya. Agar apa? Visi dan misi yang kita punyai gitu ya dalam in our lives ya, especially in our life itu akan bisa seiring bersinergi gitu dengan visi misi pesantren gitu ya kalau kita ada di dalam pesantren. Jadi akhirnya bisa matching gitu. Kalau seandainya visi misi kita itu tidak bersinergi gitu ya, yang satu ke barat, yang satu ke timur gitu, apalagi dengan organisasi yang besar seperti pesantren, maka itu akan menjadi masalah. Nantinya ketika ada aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang ditentukan pesantren itu kita akan menolak, refuse gitu. Jadi di awal itu sudah akan menyampaikan, oh itu bukan saya, that's not me gitu. Nah itu yang tidak boleh gitu. Maka seseorang ketika dia mau melamar pekerjaan gitu ya di perusahaan atau dimanapun teman-teman nanti kalau mau melamar pekerjaan, entah menjadi guru, entah menjadi ustadz, menjadi profesional gitu ya di bidangnya, itu harus melihat juga gitu, pertama profil perusahaannya seperti apa gitu ya, profil company-nya seperti apa, atau teman-teman misalnya mau melamar ke pesantren itu juga harus melihat dulu paling tidak kalau misalnya websitenya ada, kita buka websitenya gitu ya. Kalau websitenya tidak ada, maka kita datang langsung ke sana gitu. Biar kita mempunyai gambaran secara langsung, bisa mengobservasi sehingga kita punya, oh ini pesantrennya ternyata seperti ini gitu. Atau kalau dalam sebuah company yang besar, kita sudah dari website aja sudah bisa tahu gitu ya. Apa ini company-nya ataupun perusahaannya bergerak dalam bidang apa gitu. Maka di pesantren juga seperti itu. Ini pesantrennya bentuknya pesantren tahfidz kah? Atau pesantren tradisional kah? Salafi gitu. Atau misalnya pesantren modern gitu. Apa kualifikasi yang memang atau requirement ya biasanya yang memang dibutuhkan. Jadi di situ kita bisa tahu kalau seandainya di situ yang dibutuhkan adalah di situ pesantren tahfidz dan kita memang hafiz, artinya itu kan matching gitu ya, kualifikasinya bisa bisa masuk, meet the needs lah istilahnya gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah pengembangan. Nah, selesai dari tahap orientasi ini, kemudian
baru akan ada namanya tahapan pengembangan di mana kemudian akan dianalisis oleh HRD ya, oleh bagian kalau di pesantren itu biasanya langsung ya oleh kiai ya kalau tidak salah, rekrutmen guru dan juga dengan asatidz senior gitu ya. Ada bagian kepegawaian mungkin untuk pesantren-pesantren yang sudah maju itu mempunyai badan kepegawaian sendiri, badan kepegawaian pesantren. Nah, itu yang tugasnya salah satunya adalah merekrut tenaga pendidik. Nah, ini nanti akan dianalisis dari mulai berkas-berkas administratif tadi yang kemudian masuk dalam seleksi, kemudian ada tes tertulis misalnya, ataupun kemudian hasilnya seperti apa, hasil wawancara dari orientasi pelamar seperti apa, sehingga kemudian dilakukan analisis di situ di dalam tahapan pengembangan. Jadi dilakukan analisis sampai akhirnya bisa menyimpulkan apakah calon guru ini ataupun calon ustadz ini layak untuk direkrut gitu atau tidak. Oke, nah ini sejalan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Jadi ini adalah cerita di mana Nabi Musa ya, kalau tidak salah waktu itu Nabi Musa itu membantu dua orang gadis yang merupakan anak dari seorang penduduk yang mempunyai ternak banyak di sana. Nah, karena dia ketika itu terhalang oleh beberapa laki-laki yang juga mengambil air untuk ternaknya. Nah, dua gadis ini akhirnya dibantu oleh Nabi Musa sampai kemudian bisa mengambil air untuk minum ternaknya gitu. Ini ada azan, kita dengarkan dulu ya sebentar. Baik, boleh kita lanjut ya, teman-teman. Ini salah satu firman Allah yang menyampaikan yang bahwa seorang pekerja itu harus mempunyai dua sifat, yaitu dia kuat dan juga amanah. Nah, dua sifat ini harus ada pada seseorang yang akan kita pekerjakan gitu ya. Nah, ini ketika itu kebetulan ada kualifikasi ini di dalam Nabi Musa. Karena ketika kemudian dua gadis ini pulang ya ke rumahnya dan menyampaikan kepada ayahnya, nah ayahnya menginginkan Nabi Musa untuk diundang ke rumahnya sehingga dua gadis ini memanggil bahwa Nabi Musa alaihissalam ini kemudian datang ke rumah ayah dari kedua wanita ini dan salah satu dari kedua wanita itu kemudian berkata, ya ayahku atau ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja
Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jadi artinya bahwa apa? Dalam kegiatan rekrutmen, rekrutmen itu juga sudah dicontohkan ya di dalam Islam itu sendiri. Kalau dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Islam juga mengajarkan untuk kita itu menyeleksi, melakukan seleksi kepada orang-orang yang memang profesional di bidangnya gitu, atau paling tidak dia mempunyai dua sifat ini. Jadi sifat apa itu? Yaitu dia kuat secara fisik ya, kemudian juga amanah atau dapat dipercaya. Al-Qawiyul Amin. Jadi kalau seandainya dua sifat dasar ini dipunyai oleh seseorang, maka dia sudah bisa. Artinya di dalam Islam ketika dia kuat dan dia amanah gitu ya, itu dia sudah bisa direkrut untuk menjadi pekerja gitu. Nah itu yang juga kemudian dalam pengembangannya tentunya kita menyesuaikan dalam sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan ya oleh pesantren gitu. Misalnya pesantren memang saat ini membutuhkan ustadzah, tapi ustadzah yang memang bisa menjadi bagian pengasuhan misalnya, atau bisa menjadi bisa mengajar matematika misalnya, maka dia akan dilihat bisakah atau apakah dia mempunyai kualifikasi dalam bidang itu ya. Nah, karena di dalam hadis juga disampaikan kan, idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah. Kalau seandainya satu urusan itu diberikan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah kerusakannya gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi itu perlu menjadi garis bawah ya bagi para pemilik pesantren, tentunya dalam hal ini kiai maupun asatidz senior, menjadi pijakan gitu ya apa yang disampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasul tadi, sehingga kita akan lebih berhati-hati atau paling tidak memberikan requirement minimal minimal qualification gitu ya untuk bisa merekrut seorang tenaga pendidik. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah penerimaan santri baru. Nah, ini karena tadi kita sudah membahas terkait rekrutmen tenaga pendidik, maka bagaimana untuk rekrutmen santri gitu ya. Nah, ini ada beberapa ini tahapan-tahapan ya tentunya. Kalau standar operasional prosedur itu akan berbeda lagi. Kalau itu adalah yang akan ditentukan gitu ya oleh bagian penerimaan. Biasanya ada kepanitiaan oleh panitia penerimaan santri baru gitu ya. Nah, itu SOP-nya seperti apa? Kemudian tahapannya kurang lebih seperti ini, membentuk panitia penerimaan santri baru dulu gitu ya. Menentukan syarat pendaftaran calon santri, menyediakan formulir pendaftaran, pengumuman pendaftaran calon, menyediakan buku pendaftaran, menentukan waktu pendaftaran, dan juga penentuan calon yang akan diterima sebagai santri. Ini untuk beberapa pesantren yang memang sudah profesional, ini sudah diberlakukan, baik secara online maupun offline gitu ya. Bahkan kebanyakan sekarang mendaftar secara online, itu sudah sangat familiar ya. Setiap pesantren mempunyai sistem pendaftaran berbasis online. Adapun kemudian jika memang ditentukan sesuai kebijakan pesantren, misalnya seperti di Gontor gitu, harus untuk ujian harus tetap daftar, datang ke sana langsung. Maka itu perlu disesuaikan karena memang kebijakan pondok yang sudah menuntut seperti itu. Ada juga yang memang melakukan ujian secara online gitu ya. Jadi agar lebih membuat waktunya menjadi efektif, kemudian berbiaya murah dan paperless gitu ya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang bisa digunakan oleh pesantren-pesantren sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Dan selanjutnya kegiatan penerimaan santri baru itu meliputi apa saja? Tentunya kalau santri baru, apalagi kalau di pesantren, itu kan kita sangat lekat dengan yang namanya value tadi ya. Kita kan mencontohkan bahwa pesantren itu dengan model pendidikan terbimbing selama 24 jam, itu memang ditengarai memiliki satu magnet gitu ya, untuk bisa melakukan pembentukan akhlak gitu ya dengan sangat baik kan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik gitu.
karena termonitor gitu ya dari level yang paling rendah di kamar misalnya sampai kemudian di level yang paling tinggi di tingkat kiai gitu. Jadi dan itu selama 24 jam gitu ya termonitor. Walaupun mungkin kalau ada yang miss ya gitu ya, kalau misalnya kita sering mendengar terkadang ada masalah-masalah di pesantren, itu adalah satu hal yang wajar tentunya. Kalau seandainya ada oknum-oknum, pasti kan dari sekian banyak telur gitu ya, ada satu yang busuk gitu. Terkadang pasti ada yang seperti itu. Nah, itu di antaranya yang menjadi PR bagi pesantren sampai saat ini gitu ya, agar citra baik pesantren itu tetap terjaga gitu sebagai lembaga pendidikan yang religius yang juga mengutamakan akhlakul karimah gitu ya. Akhlak dulu baru ilmu gitu. Nah, ini untuk kegiatan penerimaan santri baru biasanya kebijakannya dulu dibuat seperti tadi, panduannya ada, SOP-nya ada, kemudian sistemnya seperti apa, mau online ataupun offline. Kalau online berarti membutuhkan juga online maupun offline, dua-duanya membutuhkan brosur gitu ya. Nah, brosurnya basisnya mau e-brosur ataupun brosur yang memang hard copy gitu ya. Kriterianya apa saja santrinya gitu. Apakah memang misalnya kalau untuk pesantren tahfidz kriterianya dia punya harus menghafal minimal 2 juz gitu ya. Kemudian ada prosedur penerimaan santrinya seperti apa. Nah, melalui tahapan-tahapan yang tadi. Pembinaan disiplin santri itu harus dilakukan untuk santri-santri yang baru karena dia perlu melakukan adaptasi gitu, bahwa di pesantren itu mempunyai aturan-aturan kedisiplinan ataupun kemudian bahkan aturan-aturan bukan hanya yang tertulis tapi juga yang tidak tertulis, bahwa di pesantren itu mempunyai nilai-nilai yang memang harus dianut oleh para santrinya gitu ya. Jadi ada banyak sekali orientasi santri baru. Nah, ini biasanya kan selalu ada acara yang namanya orientasi santri baru untuk menyamakan visi misi pesantren dengan para santri yang notabene berasal dari latar belakang keluarga pendidikan yang berbeda-beda gitu. Tidak semuanya juga sebelumnya merasakan pesantren itu seperti apa. Jadi ini kemudian menjadi satu momen di mana santri itu akan diberikan gambaran, diberikan pencerahan gitu ya, bahwa di pesantren itu yang akan dilalui dari A sampai Z itu akan seperti ini gitu. Sehingga santri sudah lebih siap mental. Di awal itu dia sudah mempersiapkan diri. Oh, berarti berat juga. Oh, saya harus mempersiapkan ini seperti apa gitu. Nah, kemudian ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang tentunya kemudian akan dilakukan gitu ya. Nah, ada juga kemudian pengelompokan santri. Nah, tentunya ada klasifikasi, biasanya ini memang dilakukan untuk mempermudah, untuk dilakukan pemetaan gitu ya. Pengelompokan santri itu lebih kepada pemetaan, bukan membedakan ini santri pandai, ini santri tidak pandai, tidak seperti itu. Tetapi biasanya tes-tes masuk ke pesantren dilakukan itu memang untuk pemetaan agar kemudian perlakuan dari ustadz ataupun asatidz kiai dalam mendidik membimbing itu menjadi lebih lebih masuk gitu ya, lebih pas karena dia tahu siapa yang dihadapi audiensnya gitu, tidak berbeda. Karena kalau seandainya berbeda, jadi prinsipnya ya kalau di pesantren itu biasanya misalnya kalau yang di pesantren salafi gitu ya, kitab kuningnya itu sudah sampai mana, apakah dia sudah hafal alfiyah misalnya gitu ya, atau dia sudah hafal kitab apa lagi gitu. Nah, itu akan tidak mungkin dia dikelompokkan ke dalam kelompok santri yang memang belum mengenal sama sekali kitab kuning gitu. Maka itu akan wasting the time gitu ya. Jadi sebenarnya lebih kepada pemetaan. Jadi ketika pemetaan sudah dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang mungkin kalaupun tidak bisa sama persis tapi paling tidak rata-rata itu, maka akan lebih mudah bagi asatidz ataupun kiai memberikan pendidikan maupun pengajarannya gitu. Jadi levelnya itu sudah dipetakan sebelumnya gitu ya. Oke, baik. Next, ini pengembangan sumber daya manusia di pesantren biasanya melalui apa gitu. Kalau pesantren itu memang biasanya lebih siap karena mereka mempunyai santri yang banyak gitu ya. Kemudian dia mempunyai namanya sistem kaderisasi gitu. Nah, itu sistem kaderisasi yang kemarin kita pernah bahas juga ya dalam kepemimpinan pesantren. Nah, itu
Di dalamnya bisa dilakukan program pendidikan dan pelatihan ya untuk pengembangan sumber daya manusia pesantren. Jadi misalnya kalau asatid dan ustadzat gitu, tidak akan dibiarkan asatid dan ustadzat itu kemampuannya hanya segitu saja gitu. Apa yang didapatkan? Misalnya selama dia mengabdi di pesantren gitu, tentunya dia ingin juga melakukan pengembangan diri. Misalnya dia akan dikuliahkan gitu ya oleh pihak pesantren sehingga sampai selesai S1-nya, atau misalnya dia di pesantren tahfidz dari menghafal, misalnya modal hafalannya yang tadinya 5 juz itu bisa kemudian mencapai 30 juz gitu ya. Nah, itu namanya pengembangan-pengembangan sumber daya manusia yang memang dilakukan oleh para kiai gitu untuk kemudian membuat dalam hal ini ustadz juga itu menjadi santrinya kiai ya, itu agar santrinya ini kemudian bisa lebih baik dari hari ke hari gitu ya, from time to time. Jadi karena kan jangan sampai hari kita itu sama gitu ya dengan hari sebelumnya, atau bahkan lebih buruk dari hari sebelumnya. Jadi yang orang yang lebih baik itu menurut hadis itu adalah kalau seandainya kita itu menjadi lebih baik dari hari sebelumnya gitu ya. Jadi program pendidikan dan pelatihan harus dilakukan, apa namanya, program pendidikan dan pelatihan. Bisa misalnya bentuknya LDK, latihan dasar kepemimpinan gitu, atau mengikuti pelatihan kompetensi bahasa Inggris, bahasa Arab gitu ya. Jadi walaupun asatid juga mereka tetap belajar gitu. Karena belajar itu utlubil ilma minal mahdi ilalah di sepanjang hayat, long life education ya. Nah, kemudian yang kedua pembentukan budaya pesantren itu tadi. Jadi sebenarnya pengembangannya itu juga dari lingkungan kita itu sendiri. Jadi lingkungan di pesantren itu kan memang sudah ada di situ semuanya. Maka itu saling mencontoh dari ustadz yang senior gitu ya, yang sudah kemudian mempunyai pengalaman ya, istilahnya sudah mempunyai pengalaman yang lebih banyak gitu, sehingga itu bisa di-share gitu ya kepada ustadz yang lebih junior gitu. Nah, yang junior menghormati yang senior dan mengambil ilmu dari apa-apa yang sudah dicontohkan gitu ya. Makanya dari mulai kiai, kiai itu menjadi uswah, menjadi teladan, kemudian turun dari uswahnya kiai itu juga dicontoh oleh asatid dan juga santri. Nah, santri juga mencontoh dari kiai dan juga mencontoh dari asatid. Jadi saling timbal balik gitu. Ini merupakan pembentukan budaya di pesantren yang memang mempunyai pembiasaan. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang demikian banyak, aktivitas yang memang sudah disusun sesuai dengan skema yang ada, itu selalu ada nilai yang menjadi luaran gitu ya dari setiap kegiatan itu gitu. Misalnya seperti pramuka, ada pramuka di pesantren, maka luarannya ini untuk apa gitu. Ini sebenarnya bagian dari pembentukan budaya pesantren. Atau seluruh santri wajib untuk sholat jamaah di masjid dan tidak boleh ada yang terlambat. Kalau terlambat diberikan sanksi gitu misalnya. Nah, itu juga bagian dari pembentukan budaya pesantren agar santri itu terbiasa untuk sholat berjamaah bersama-sama. Sehingga kalau dia tidak berjamaah nantinya itu ada sesuatu yang hilang, atau dia bisa menjadi lebih disiplin gitu ya. Nah, yang ketiga ada evaluasi pengembangan sumber daya manusia pondok pesantren. Nah, tentunya dari sekian kegiatan yang memang diberikan sebagai implementasi dari pengembangan sumber daya manusia di pesantren itu, kiai ataupun pimpinan itu harus melakukan evaluasi ya, harus melakukan evaluasi. Jadi misalnya sudah ada program pendidikan dan pelatihan, sudah ada juga pembentukan budaya, artinya pembiasaan-pembiasaan baik, tanggung jawab yang diberikan agar dia kemudian bisa belajar untuk berkembang gitu ya, sesuai dengan minat dan bakatnya misalnya. Tetapi kok itu tidak ada perkembangan ya gitu. Kok kompetensinya seperti itu saja, tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang lebih baik gitu atau tidak ada kreativitas inovasi yang kemudian dihasilkan. Nah, itu akan menjadi catatan, akan menjadi evaluasi bagi pengembangan sumber daya manusia di pondok pesantren. Nah, ini menjadi tugas pimpinan tentunya, pimpinan pesantren. Oh, berarti kita harus menggunakan strategi apa lagi gitu yang akan dilakukan. Mungkin penguatan-penguatan yang lainnya gitu ya, yang bisa diberikan gitu. Sehingga
atau mungkin bukan dari aktivitasnya, tetapi lebih kepada personal individunya misalnya. Dia sendiri yang tidak mau berkembang gitu, atau kurang cocok dengan dunia pesantren dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi itu. Nah, slide yang terakhir ini adalah contoh-contoh di mana di beberapa pesantren ya, ini di pesantren tradisional kegiatan taklim bersama Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Nah, ini salah satu contoh kegiatan di sebuah pesantren Salafi, kan biasanya bentuknya pakai saung-saung seperti ini ya gitu. Nah, ini berkumpul, kemudian kalau di Salafi itu kan biasanya ada sorogan, bandongan gitu ya. Itu bentuknya seperti ini. Di sini kiainya. Nah, ini kebetulan adalah kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Jadi ada dari Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina untuk menyampaikan bahwa kita punya saudara kandung gitu loh ya, sesama Muslim yang kebetulan kurang beruntung, tidak seberuntung kita gitu, karena mengalami perang, karena selalu dikejar oleh kaum Yahudi gitu. Maka apa upaya yang bisa kita lakukan untuk sedikit saja membantu gitu untuk meringankan beban para saudara kita yang ada di Palestina gitu ya. Ini merupakan bentuk-bentuk pelatihan untuk pengembangan peningkatan awareness kita sebagai seorang muslim. Nah, yang ini gambar sebelahnya lagi adalah khotmil Quran bersama para asatid. Ini di salah satu pesantren tahfidz ya. Bagaimana kemudian agenda ini menjadi sebuah ajang silaturahim dan kebersamaan ya bersama antara santri dengan asatid gitu. Sama-sama menghafal Quran, kemudian sama-sama menghatamkan, saling mengoreksi bacaannya dan lain-lain gitu. Jadi kemampuan kompetensi santri maupun ustadznya itu juga meningkat gitu ya. Ada kegiatan Hotmil Quran terjadwal misalnya secara rutin gitu, entah 1 bulan sekali misalnya gitu. Jadi ini semakin selain mempererat hubungan emosional antara asatid dan juga santri, ini juga bisa menimbulkan semangat ya bagi para santri untuk terus memperbaiki kualitas dari bacaan Al-Qur'annya gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Oh iya, yang terakhir ini masih tertinggal ya, organisasi alumni pesantren. Karena kita tadi, karena tracer study itu sekarang menjadi sangat penting, jadi sebuah lembaga pendidikan itu dikatakan memiliki kualitas unggul kalau seandainya lulusannya itu juga unggul. Maka pesantren juga seperti itu. Pesantren itu dikatakan unggul jika alumninya itu juga unggul. Unggul dalam artian apa? Ya, dia unggul dalam artian dia terpakai di masyarakat, kemudian dia bisa berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Selain itu, dia juga berkontribusi kepada alma maternya gitu ya. Jadi memang ini menjadi sangat penting di mana jika pesantren santrinya itu sudah lulus dan menjadi alumni, itu jangan sampai kemudian dia melupakan alma maternya. Kembalilah pulang sesekali ke pesantren, karena pesantren itu adalah rumah kedua setelah rumahnya bersama ayah ibunya gitu ya. Jadi ada namanya kegiatan penyiapan calon alumni. Jadi para lulusan-lulusan yang masih baru itu kemudian akan didata dan mereka diberikan pembekalan ya, penguatan bagaimana nanti menjadi seorang alumni yang akan merepresentasikan lembaga pendidikan pesantren itu di luar kepada masyarakat, karena itulah wajah pondok pesantren, akan dilihat dari siapa, dari alumninya. Jadi kalau seandainya dia sepak terjangnya di masyarakat itu baik, akan ditanya dia lulusan pondok pesantren mana gitu. Kalau dia juga buruk, dia juga akan ditanya dari mana sih pesantrennya gitu. Nah gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting. Alumni itu ada pendataan alumni, kemudian ada kegiatan perencanaan yang juga terprogram, dan itu melibatkan kiai, melibatkan alma mater gitu ya, sehingga kontribusinya itu terus berkelanjutan. Hubungan silaturahimnya juga terus berkelanjutan. Insya Allah kalau seandainya santri tidak melupakan kiainya dan pondoknya, itu hidupnya akan menjadi berkah. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat terus semuanya dan tetap semangat puasanya. Ini adalah ujian yang
anugerah yang luar biasa, tetapi di dalamnya juga ada ujian yang luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lulus dengan nilai yang terbaik ya, menjadi fitrah kembali insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqulul haq wa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.